arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kemudahan untuk melaksanakan kegiatan hingga hari ini. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Kapitas Lekta Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 8A akan menyampaikan pemaparan resume jurnal mengenai menganalisis kebijakan pendidikan untuk anak usia dini. Satu jurnal yang kami ambil dengan judul Analisis Kebijakan Pendidikan Anak Dini Usia atau PADU oleh Dr. Eka Prihatin MPD. Analisis kebijakan pendidikan anak usia dini yang diteliti pada tahun 2005 menjadi bahan kajian ulang dalam pelaksanaan kebijakannya. Pendidikan anak usia dini itu sendiri merupakan fondasi penting dalam pendidikan selanjutnya, di mana masa ini sering kita sebut dengan Golden Age, yang membuat para orang tua juga mengusahakan dan berlomba-lomba untuk mengoptimalkan kemampuan yang terbaik bagi anaknya. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan kami dari kelompok 5, dipersilahkan. Proses analisis kebijakan. Ada beberapa cara untuk melakukan analisis suatu kebijakan. Analisis kebijakan menunjuk pada 5 jenis pertanyaan, yaitu jawaban atas kelima pertanyaan tadi merupakan komponen informasi kebijakan yang akan mengulas tentang sebuah masalah kebijakan, capaian kebijakan, hasil kebijakan yang diharapkan, kebijakan yang lebih disukai dan mengamati dari hasil kebijakan. Sekolah itu sendiri merupakan sebuah sistem dan komponen pokok sistem pendidikan adalah sebagai berikut. Masukkan sumber yang berlanjut pada proses pendidikan, yaitu yang pertama, tujuan dan prioritas, kedua, peserta didik, ketiga, manajemen, keempat, struktur dan jadwal, kelima, isi, keenam, guru atau pendidik, ketujuh, alat bantu belajar, 8, fasilitas, 9, teknologi, 10, pengawasan mutu, 11, penelitian, dan yang terakhir biaya untuk mencapai hasil pendidikan. Selanjutnya, stimulasi otak untuk mengoptimalkan kecerdasan anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada saat bayi dilahirkan sudah dibekali Tuhan dengan struktur otak yang lengkap, yaitu memiliki 100 miliar neuron. Yang kedua, struktur fisik otak anak dipengaruhi oleh stimulasi yang diterima pada tahun-tahun pertama. Hal tersebut relatif hingga masa-masa kehidupan selanjutnya. Yang ketiga, anak yang tidak mendapatkan lingkungan yang merangsang pertumbuhan otak, seperti jarang diajak bermain, maka akan mengalami kelambatan perkembangan anak seusianya. Yang keempat, kelambatan tersebut tidak hanya dalam hal kecerdasan saja, tetapi juga dalam perkembangan kepribadian anak. Yang kelima, pertumbuhan otak anak. Yang kelima, pertumbuhan otak anak ditentukan oleh bagaimana cara orang tua mengasuh dan memberi makanan bergizi serta menstimulasi anak pada anak usia dini. Yang keenam, gizi yang tidak seimbang. Gizi yang tidak seimbang, derajat kesehatan anak yang rendah akan menghambat pertumbuhan otak dan pada gilirannya menurunkan kemampuan otak. Yang ketujuh, rendahnya derajat kesehatan gizi anak akan menghambat pertumbuhan fisik dan motorik anak. Hal ini berlangsung sangat cepat dan pada awal kehidupan anak. Gangguan yang terjadi sulit diperbaiki pada periode berikutnya. Yang 8, derajat kondisi psikososial. Kesehatan dan gizi anak sejak dalam kandungan berpengaruh besar terhadap optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang kesembilan, penyimpangan perilaku pada masa remaja, dewasa, itu karena dilatar belakangi oleh pengalaman traumatik yang diperoleh pada anak usia dini. Yang kesepuluh, penyimpangan tersebut dalam bentuk hilangnya kepercayaan diri yang berakibat pada rendah diri dan tidak mandiri, tidak memiliki rasa malu, terlalu agresif, sulit berkonsentrasi, menderita autis, sulit memahami perintah, depresi, sulit bersosialisasi, dan sulit mengontrol perilaku.
Untuk mencapai tujuan PADU, guru merupakan ujung tombak atau faktor yang paling utama karena guru merupakan harapan dan kepercayaan daripada orang tua, murid, dan masyarakat untuk mengoptimalkan kemampuan anak-anaknya. Guru adalah ujung tombak dalam proses pendidikan. Proses belajar mengajar merupakan inti dari pendidikan, di mana peristiwa belajar mengajar banyak berakar pada berbagai pandangan dan konsep. Untuk itu, perwujudan dan proses belajar mengajar itu dapat terjadi dalam berbagai model. Bruce Joyce dan Marshall Weil mengelompokkannya pada 4 hal, yaitu: pertama, sebagai proses informasi; kedua, perkembangan pribadi; ketiga, interaksi sosial; dan yang keempat, modifikasi tingkah laku. Peran seorang guru atau tutor di PADU sangat berbeda dengan peran guru di sekolah dasar atau sekolah lanjut lainnya, di mana karakteristik guru atau tutor PADU selain harus mengetahui tingkat kemampuan atau tingkat perkembangan anak pada tingkat usia tertentu, tetapi juga harus mengetahui mekanisme perkembangan anak pada semua aspek. Pada semua aspek perkembangan tersebut, untuk dioptimalkan, harus dapat mengusahakan perkembangan yang normatif. Bahkan lebih, selain itu juga perlu mengetahui mengapa hal tersebut harus dilakukan, kapan dilakukan. Dan media pembelajaran pada anak usia dini adalah bermain. Seperti yang dikemukakan oleh Konire Semiawan bahwa bermain sangat berperan dalam mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Di mana bagi anak bermain merupakan kegiatan yang serius namun mengasyikkan. Bermain merupakan suatu alat utama yang menjadi latihan untuk pertumbuhannya, di mana si anak mencoba diri bukan hanya dalam fantasinya saja, tetapi juga benar nyata secara aktif. Di dalam perencanaan dan perkembangan program untuk pendidikan anak usia dini, selain harus memperhatikan aspek perkembangan anak, program tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan, minat dan kemampuan anak, juga harus dapat menanamkan dan menumbuhkan sejak dini. Pentingnya pembinaan, perilaku, dan sikap yang harus dilakukan dengan pembiasaan, tentu saja yang sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat. Selain itu, agar tumbuh menjadi pribadi yang matang dan mandiri, pelatihan anak untuk hidup sehat, serta dapat menanamkan kebiasaan dan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan harus diorientasikan sesuai dengan kondisi dan tuntutan perkembangan zaman sehingga diperlukan kurikulum bagi PAUD. Analisis biaya manfaat merupakan suatu pendekatan untuk rekomendasi kebijakan yang memungkinkan. Pendekatan ini pun suatu penilaian bisa dikemukakan. Pendekatan analisis biaya manfaat yang modern didasarkan lapangan ekonomi yang diperlakukan masalah ekonomi dan dinikmati anggota masyarakat. Selanjutnya adalah analisis kebijakan PAUD yang diselenggarakan oleh pemerintah. Yang nomor 1, di sana ada sarana dan prasarana. Sarana adalah semua fasilitas yang mencakup untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, seperti ruang guru, kelas, meja, kursi, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ada fasilitas prasarana. Nah, ini juga sama seperti sebelumnya, tetapi tidak menunjang secara langsung. Contohnya seperti jalan menuju sekolah, taman, atau lapangan yang biasa digunakan untuk olahraga anak-anak. Yang kedua, ada alat permainan edukatif, indoor dan outdoor. Yang indoor seperti yang kita ketahui sebelumnya ya. Di dalamnya tentu ada mainan-mainan seperti balok, gambar, bermacam-macam gambar, yang semuanya itu tidak hanya berupa benda saja, tetapi harus disesuaikan juga bagaimana pemetaannya agar anak menjadi nyaman dan senang untuk belajar. Yang ketiga ada administrasi pengelolaan. Sebuah lembaga PAUD yang baik dapat dilihat dari pengelolaan bagaimana mereka
mengelola administrasi itu. Nah, diantaranya kalau disingkat, di dalamnya ada administrasi program pengajaran, administrasi anak didik, kepegawaian, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada biaya insentif tutor atau tenaga pengajar. Yang biaya itu biasanya diberikan oleh kepala sekolah sebagai kompensasi untuk para guru agar guru-guru lebih semangat untuk mengajar. Tetapi itu kembali lagi kepada sekolah masing-masing. Yang terakhir ada perpustakaan. Karena kita mengajar di TK, sudah seharusnya perpustakaannya berisi tentang buku-buku yang menyenangkan, yang di dalamnya ada berupa gambar agar anak menjadi lebih semangat dan senang walaupun mereka belum lancar membaca. Alhamdulillah, pemaparan rating jurnal dari kelompok 5 sudah selesai. Untuk kesimpulannya, kajian tentang analisis kebijakan pendidikan anak usia dini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan guru atau tutor, besarnya insentif guru atau tutor, dan tingkat kompetensi guru atau tutor mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap tingkat kualitas anak ideal, sehingga penyelenggaraan PAUD ini harus dalam pengawasan pemerintah. Hal tersebut agar esensi dan nilai dari penyelenggaraan PAUD sebagai upaya kerjasama pemerintah, penyelenggara, dan masyarakat menjadi lebih berarti dan tepat sasaran. Mungkin dicukupkan pemaparan dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.